walaupun tidak semua kita suka dengan fotografi atau kamera, tapi semua kita pasti tahu kalau kita foto ya lalu tidak fokus, hasilnya apa? Buram, kabur. Nah, saudara, begitulah hidup Kristen kalau nggak pernah fokus. Pernah sadar nggak akan hal itu? Ya, kalau hidup kita tidak fokus, nggak ke satu titik atau ke sasaran yang tepat itu, maka kita kabur. Nah, kalau saudara menemukan entah diri saudara sendiri atau teman Kristen kita yang lain, sudah lama jadi Kristen, tapi hidup ini sepertinya kabur. Dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, hidup Kristennya itu tidak nampak jelas. Kalau hari Minggu sampai Selasa mirip Yesus, nanti Selasa sampai Sabtu mirip apa? Nanti minggu depan mirip siapa lagi? Kan jadi bingung Kristen seperti itu. Kelihatan rajin ke gereja, aktif, tapi nggak jelas, kabur. Dari waktu ke waktu, teman-teman yang melihat dari 30 tahun yang lalu sama, sudah 20 tahun lebih sama juga. Ketemu lagi setelah 10 tahun, kok sama juga. Nggak jelas mau jadi seperti apa. Itu karena tidak fokus. Terlalu banyak yang kita lihat dan yang kita dengar di dunia ini. Betul? Terlalu banyak. Oke, maaf saya bicara fotografi lagi. Ya, misalnya saudara mau foto sesuatu atau seseorang, tiba-tiba nggak di depan orang itu langsung, tapi agak maju gitu ada dua orang atau ada benda yang lain. Pernah nggak? Bisa bayangkan nggak? Nah, kalau kita nggak fokus ke orang itu, lalu kita kena titiknya ke sesuatu yang di depan orang itu, maka yang jelas yang mana? Yang depan, bukan yang belakang. Tadi saya baru terima berita dari seseorang, dia seorang pengusaha. Saya kaget di jalan tadi dari Setermir menuju ke sini. Dia bilang, malam ini saya ambil keputusan untuk tidak percaya Tuhan. Ternyata dia pembohong dan penipu. Mana kata yang orang-orang bilang hidup diberkati, hidup diberkati. Hari-hari ini saya makin terpuruk. Mungkin rumahnya harus dijual. Saya nggak tahu anak istri saya tinggal di mana. Oh, pokoknya dia marah-marah. Terus saya balas, silakan maki-maki Tuhan, dia nggak akan marah dengan kamu. Tapi kamu harus jujur, saya bilang, kamu harus jujur. Sebelum kamu mengambil keputusan final untuk meninggalkan Tuhan, saya cuma pesan satu hal. Kalau malam ini istrimu belum tidur, coba kamu berdua jujur. Selama pernikahan ini, kira-kira sudah 3 bulan tahun mereka menikah sebenarnya. Selama sekian tahun pernikahanmu ini, pernahkah kamu memberi kesempatan istrimu untuk cerita dan terbuka apa yang belum pernah dia buka selama ini? Saudara, saya tunjukkan ayatnya Yakobus 5 ayat 16. Seringkali dalam kehidupan banyak masalah, doa nggak dijawab karena kita nggak jujur, nggak tulus. Karena doa orang benar yang besar kuasanya, jadi orang benar cuma karena dua hal. Kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Akhirnya dia balas, kenapa kau dan bicara masalah itu? Saya tidak tahu. Istri saya sudah tidur, dia bilang. Tapi memang 3 hari yang lalu, dia bicara kepada saya, boleh nggak saya ngomong sesuatu yang saya belum pernah cerita selama kita menikah? Nah, saya bilang, nah itu. Jadi besok kalau istrimu bangun, suruh dia cerita dan bacakan apa yang saya tulis ini. Jadi setelah itu kalau memang nggak beres, silakan. Kau mau buka butuh Tuhan apa, urusanmu. Saya bilang begitu. Saudara, jadi ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tuh nggak tahu fokusnya itu kemana.
Kalau hidup ini fokusnya cuma uang dan uang dan uang, berkat dan berkat dan berkat, maka itu bukan tujuan. Betul tidak? Kok nggak ada yang amin? Uang, fasilitas hidup itu bukan tujuan, itu cuma pelengkap. Karena terbukti banyak orang nggak punya duit tetap hidup, bahkan punya anak lagi. Kok nggak amin? Betul tak? Mobil itu bukan tujuan hidup. Banyak orang nggak punya mobil juga bisa hidup. Maaf, saya berkata, menikah juga bukan tujuan hidup. Karena banyak orang tidak menikah hidup. Loh, ya toh? Loh, kan begitu artinya. Kalau itu tujuan hidup, artinya kalau orang itu nggak punya hal itu berarti dia mati. Betul? Banyak orang tidak menikah dia hidup. Banyak orang nggak punya duit dia hidup. Tapi satu, kalau nggak punya Yesus dia pasti mati. Loh, betul tidak? Berarti apa tujuan hidup itu? Yesus. Fokusnya harus Yesus. Karena dia itu adalah kehidupan sendiri. Ingat dia berkata, satu-satunya orang di dunia ini yang pernah berkata, akulah jalan, terus akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu cuma Yesus. Tidak ada orang yang lain yang pernah menyebut dirinya seperti itu. Ya sudah. Maka itu di luar Yesus dan tanpa Yesus kita pasti mati. Ini bukan soal bicara agama Kristen, tidak. Tapi bicara tentang kehidupan itu sendiri. Jadi fokus itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita buka ayat itu. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Fokusnya siapa? Maka itu kalau kita nggak fokus, wah celaka hidup ini, saudara, kabur. Nah, maaf, jangan tersinggung. Biasanya kalau orang itu matanya kabur, jangan tersinggung ya saya ngomong ini. Melihat sesuatu jadi jelas atau tidak? Pasti tidak. Nah, kalau ada orang selalu menyalahkan orang lain dalam hidupnya, sebetulnya yang salah itu yang dilihat atau yang melihat. Nah, karena kabur tadi itu. Betul tidak? Karena kabur. Kalau mata kita kabur, ngelihat yang benar pun jadi salah. Nah ya sudah, bertobat dia suka nyalakan orang lain itu. Harus ngelihat ke diri sendiri. Ternyata mata kita ini bermasalah. Bukan orang yang kita lihat itu yang bermasalah. Seringkali kalau kita tidak bisa nyalakan orang lain, maka keadaan kita salahkan. Betul? Terus itu cuaca kita salahkan. Winter sakit, panas sakit, terus maunya apa? Betul nggak? Terus maunya apa hidup ini? Ya balik aja ke Indonesia sana, yang panas terus. Sakit juga, ya pindah ke kutub sudah. Nggak tahu mau kemana. Jadi bukan orang lain yang salah, bukan keadaan yang salah. Yang salah mata ini kabur. Karena kita nggak fokus. Udah, Ibrani 12 ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kita apa? Ayo, marilah kita apa? Melakukannya dengan apa? Mata yang fokus. Boleh nggak? Saya kata tertuju saya ganti fokus. Mata yang terfokus kepada siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Bayangkan, tidak ada pandangan lain. Mata kita harus memandang kecuali kepada siapa tadi? Yesus. Bukan yang lain. Apa saja boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja. Yesus yang luar biasa. Hari Minggu siang, dengan istri saya, kami baru lihat TV. Kalau Sabtu malam di Italia Tengah ada gempa, bukan?
Wah, kami kaget lihat foto, hancur begitu pada gempa cuma 6,0 skala Richter. Belum lama di Aceh gempa itu 8,1. Nggak banyak yang rubuh. Terus saya ngomong sama istri saya, jadi yang kuat ini gempanya atau rumahnya? Bayangkan di Aceh gempa 8,1. Sedikit yang roboh. Ini Itali bisa seperti itu. Sampai tadi pagi saya masih lihat berita masih dibahas. Ada berapa yang mati? Hancur kota itu. Nah, apa yang saya maksud dengan kejadian ini? Kita melihat, saudara, gempa lebih besar di daerah Indonesia yang jauh lebih mundur kalau dibandingkan dengan bangunan di Itali. Kenapa? Apakah struktur tanah atau apa? Saya nggak tahu jelas. Nah, itulah fakta dalam hidup. Ada orang kena masalah besar sekali, tetap tertawa. Hahaha. Ada orang kena masalah kecil, teriak-teriak. Jadi yang salah masalahnya atau orangnya? Ayo, pinter semua kalau begitu. Iya toh. Jadi semuanya kembali ke orangnya ini, bukan pada masalahnya. Amin. Lamanya kita menjadi Kristen tidak menjamin. Betul? Bagaimana pengenalan kita kepada Bapa di surga tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah pengalaman sehari-hari dalam hidup kita, yang gak enak maupun yang enak, yang berat maupun yang ringan. Kalau kita selalu berjalan bersama dengan Bapa di surga, karena Yesus itu Immanuel, maka setiap kejadian, seburuk apa, sebesar apa, setidak enak apa, sebaik apa, maka semua kejadian itu akan membentuk kita, membawa kita, memproses kita untuk makin fokus kepada Yesus. Betul? Karena jeleknya manusia itu di sini. Ini jelek kita. Kalau tidak ngalami apa-apa yang enak, seringkali kita nggak butuh Tuhan. Ayo ngaku, ya atau tidak? Ya. Kok sudah kejepit, sudah kebentur, sudah apa, baru Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, Papa di surga tahu kalau model anak-anaknya seperti itu, supaya anak-anaknya tetap dekat dia kasih masalah terus. Kalau nggak ada masalah, nggak dekat. Betul atau tidak? Ya, tapi jangan langganan masalah dong. Biarlah tanpa masalah pun kita mau belajar untuk kenal dia. Tanpa masalah pun, setiap kejadian, setiap kesempatan, setiap ada apa saja, kita usahakan untuk tetap fokus kepada Yesus itu tadi. Jangan kabur. Banyak hal yang buat kita kabur. Maaf, jangan tersinggung. Ini contoh kecil saja. Orang yang banyak nganggurnya, ya, pamit dari rumah. Sebentar, saya mau ke bengkel sentrum itu, mau beli A gitu. Beli satu barang kok nggak pulang-pulang. Ya, lama gitu, baru pulang. Begitu pulang, sudah bawaan banyak sekali. Loh, katanya mau beli satu itu saja. Iya, lewat toko itu, lihat ini. Nah, itu orang nggak fokus ya kayak begitu itu. Betul tidak? Itu nggak fokus sudah itu. Terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Biasanya laki atau perempuan yang begitu. Jangan marah, saya cuma ngomong. Jangan marah. Ayo laki atau perempuan. Jangan ngomong lagi pakai yang perempuan itu yang ngomong. Saudara, belajarlah untuk fokus dalam hidup. Seringkali waktu kita habis terbuang sia-sia karena nggak fokus. Mau ke sana, lihat kanan, ada teman mampir, ya baru jalan 5 meter, ke sebelah kiri teman, kapan nyampainya? Akhirnya waktu habis. Karena hidup itu nggak fokus. Terlalu banyak yang kita inginkan, terlalu banyak yang kita ingin dapatkan. Maka itu belajar untuk tegas pada diri sendiri. Pokoknya Yesus. Yang lain-lain itu cuma sampingan saja. Karena tanpa yang lain-lain itu, kalau kita tetap hidup, berarti itu
bukan sumber hidup. Tapi kalau nggak ada sesuatu ini, kita mati, nah itu sumber hidup. Dan kita selalu tahu, itulah Yesus, Tuhan kita. Jadi hari-hari ini siapa yang sedang mengalami kegelisahan, mengalami kegoncangan, mengalami kebingungan, karena terlalu banyak yang dilihat, ambil keputusan. Saudara cuma mau lihat siapa. Nah, kalau Yesus saja, maka Alkitab hanya menyebut dua hal saja. Setelah kita bertobat, setelah kita menjadi Kristen, setelah kita jadi anak Bapa di surga, setelah kita berusaha rindu sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia, maka di dalam Yesus itu untuk kita yang sudah percaya pada Dia, itu cuma ada dua hal. Satu, Tuhan Yesus minta kita jadi sama seperti Dia. Betul? Dia minta begitu. Dan banyak ayat. Yang kedua, kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia juga minta jadilah saksinya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Sudah. Kalau kita percaya Yesus dan kita Kristen, sudahlah, fokusnya cuma dua hal ini. Seperti dua sisi koin. Ya, dua sisi mata uang. Fokusnya cuma dua. Satu, apa tadi? Kita harus jadi sama seperti Yesus. Bukan mirip, sama. Dua, kita harus rajin menginjil, bersaksi pada orang-orang di sekitar kita. Oke, kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2 dengan cepat. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Di dalam kondisi apapun juga, jangan lupa bahwa kita harus tetap seperti Yesus. Dalam kondisi apapun juga, jangan lupa kita harus menginjil. Amin. Ada? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Sekarang, nggak usah ragu-ragu. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, langsung kita diangkat karena kita diampuni jadi anak-anak Bapa di surga. Tetapi, nah ini masalahnya. Tetapi apa? Belum. Ayo baca. Tetapi apa? Nyata. Belum nyata. Apanya belum nyata? Apa keadaan kita nanti atau kelak? Oke, stop dulu. Saudara pernah perhatikan, walaupun tidak semua kita pernah punya anak, tapi semua kita pasti tahu. Saudara sadar nggak? Bayi itu sampai umur tertentu itu wajahnya berubah-berubah terus. Betul nggak? Kadang-kadang kayak papanya, kayak mamanya, berubah lagi. Aneh bukan? Padahal jelas anaknya orang dua itu. Betul tidak? Anaknya orang dua itu. Tapi kenapa wajah bisa berubah-berubah? Sampai hari ini belum ada dunia kedokteran yang membuktikan kenapa bisa begitu. Nah, ternyata konsep itu sama dalam hidup kita. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, jelas kita ini sekarang adalah anak-anak Bapa di surga. Masalahnya belum tahu seperti siapa. Ganti-ganti terus wajah kita ini. Kadang-kadang kayak tetangga, kadang-kadang kayak omnya, kadang-kadang kayak tantenya, aduh nggak tahu lah. Nah, ketika keadaan kita belum jelas seperti siapa, itu artinya kita belum ke fokus Yesus. Oke, lihat kalimat berikut ya. Lihat kalimat berikut. Akan tetapi kita apa? Tahu bahwa apabila siapa? Kristus itu menyatakan dirinya, nah, rupanya sama seperti bayi-bayi itu. Siapa yang lebih dekat kepada dia? Bisa bayangkan ya. Dia kan lebih mirip ke mamanya atau ke papanya. Nah, begitu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ayo kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Kita akan menjadi apa? Sama seperti dia. Ingat, bukan mirip. Bahasa Belandanya apa? Ada nggak bahasa Belandanya? Coba. Bukan mirip. Gelijk ya. Apaan? Anhem. Gelijk. Itu yang terjemahan Headbook. Oh, good news. Yang ini terjemahan apa? Sama. Oh ya sama. Wahem gelijk ya. Saudara, sama seperti.
Ingat itu, Tuhan Yesus maunya kita seperti itu. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Artinya walaupun bayi itu sah, resmi, anak papa mamanya, tapi belum jelas dia seperti siapa. Tapi suatu hari nanti akan kelihatan. Nah, itu namanya proses. Kok nggak amin lagi? Kita tidak dibuat instan oleh Roh Kudus. Amin. Selalu lewat proses. Nah, saya tanya, ngelewati proses itu enak atau tidak? Ayo, enak atau tidak? Enggak enak. Semua kita tahu bagaimana Bing di proses keluarga. Enggak selesai-selesai masalah itu. Semua kita jadi bingung. Sepertinya ada apa, kenapa? Enggak usah bingung. Lihat aja suatu hari nanti akan ada kemuliaan yang luar biasa. Maka itu jangan menghindari proses. Kalau saudara menghindari proses, makin lama jadinya nanti itu. Betul tidak? Makin lama. Maka itu kalau Tuhan sedang memproses kita supaya jadi apa tadi? Sama seperti dirinya, itu biasanya pakai orang-orang yang dekat dengan kita. Amin. Maka itu kalau ada orang yang menyakiti, memfitnah saudara, jangan dijauhi, malah dekat-dekat saja dengan dia. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Rangkul dia, sering-sering ajak makan, intinya. Amin. Lo harus begitu. Karena tanpa orang-orang itu kita nggak akan selesai. Oke, saudara ngotot, nggak mau terima, dan saudara ladeni orang itu, mungkin saudara tinju dengan dia, saudara menang, karena saudara lebih kuat. Tapi ingat, orang itu nggak ada, Tuhan akan pakai orang lain. Tobat nggak, ayo? Kenapa dia buat itu? Siapa bisa jawab? Kenapa Bapak izinkan proses itu? Nah, pembentukan sampai kita jadi sama seperti Yesus. Maka itu jangan suka ngomel, suka marah, sampai benci lagi. Apalagi nyantet orang itu, awas ya. Ngerti kata itu? Jangan. Justru kalau sudah seminggu, 2 minggu gak ada yang proses, minta. Loh kok apa? Betul. Loh kenapa Daud berdoa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu bukan nantang, supaya cepat selesai prosesnya. Saudara sadar nggak? Ini bulan Mei sudah mau habis lagi loh. Sudah 20, udah 3, 22. Coba paling cepat sekali. Nah kalau waktu begitu cepat berlalu, maka kalau kita nggak secepat waktu dalam proses, berarti kita ketinggalan. Betul? Berarti kita ketinggalan. Harus cepat, apa-apa cepat. Sekarang ini cepat sekali. Amin. Maka itu Yesus berkata, jadilah domba bisu. Artinya apa? Apa itu domba bisu? Diam. Ya, apalagi nablak terus. Artinya jangan suka ngomel, jangan ternyata lu sakit, kurang ajar kamu. Kenapa kamu? Jangan begitu, diam sudah. Nikmati saja. Harus saudara. Ingat loh, fokusnya kepada Yesus ada 2 hal. 1, kita dibuat jadi sama seperti dia. Yang kedua, kita harus menginjil, bersaksi, harus terus begitu. 1 ayat lagi untuk jadi sama seperti Yesus. Wah, ini lebih berat. Matius 5:48. Matius 5:48. Saya itu paling takut ayat 1 ini, saudara. Paling takut. Kenapa ayat ini hebat. Matius 5:48. Ayo baca bareng-bareng ya, supaya bertobatnya bareng-bareng juga. Matius 5:48. Jadi jangan Kristennya cengeng-cengeng. Kristen anak kecil dicubit nangis, disenggol nangis, apa nangis. Saudara jengkel nggak kalau punya anak kecil dikit-dikit nangis, dilihatin orang, ini anak capek juga. Nah seperti itu kalau kita Kristen cengeng. Udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bayangkan,
Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada yang berani nawar ayat ini? Ya saya tanya, kok ada yang berani tawar? Mau ditawar berapa? Harus 100% jadi. Amin. Nyesel jadi Kristen setelah tahu ayat ini? Enggak, ya sudah, jalan terus dong. Jangan sibuk dengan yang lain-lain, saudara. Sibuklah dengan melihat diri kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Apa saja kelemahan-kelemahan kita yang masih dominan, yang masih sering nyata dalam hidup ini. Kalau Roh Kudus menunjukkan kelemahan-kelemahan itu, biarlah kita berkata, Tuhan, proses aku dengan cepat. Aku mau yang lemah ini dihilangkan. Karena aku harus jadi sama seperti Bapa di surga. Enggak cuma jadi sama seperti Yesus, tapi jadi sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bayangkan. Jadi kalau orang yang paling dekat dengan saudara terus ganggu, terus buat masalah, jangan usir orang itu. Enggak, amin. Amin. Suami istri Tuhan akan izinkan terus diproses, saling memproses itu. Karena itulah jalan untuk kita sempurna. Amin. 1 Timotius 2 ayat 4. Ini yang kedua. Karena itu Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Apa keinginan Tuhan Yesus? Apa fokusnya Tuhan Yesus? Yang apa? Menghendaki. Jadi inilah fokusnya hidup Yesus. Inilah satu-satunya kehendak Tuhan. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Harus, saudara, semuanya lewat fokus itu. Jadi yang pertama tadi, Tuhan Yesus ingin kita jadi sama seperti Dia dan sempurna seperti Bapa di surga. Yang kedua, kehendaknya adalah supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita menginjil, kita bersaksi. Harus begitu. Tanggal 29 April, kami suami istri tiba di Jakarta malam kira-kira 6:30. Itu dari Israel. Nah, kenapa kali itu saya ke Israel lagi? Sebetulnya saya nggak suka ke Israel sering-sering. Dia yang bosan ngabisin duit. Masalahnya ada satu orang Buddha dari Kolaka, Sulawesi Tengah, itu mau ke Israel. Dan ada satu orang Islam dari Magelang. Maka itu aneh, saudara. Kalau nggak ada dua jiwa itu, saya nggak mau pergi lagi. Jadi ada orang Buddha dan orang Islam pingin ke Israel. Nah, mereka sudah dengar tentang saya. Ya udah, saya antar mereka. Nah, saya tidak mengharapkan untuk mereka segera percaya Yesus, tidak. Tapi selama perjalanan itu mereka banyak tanya. Saya menabur, Tuhan yang menumbuhkan, di orang lain yang menuainya. Nah, udah. Terus tanggal 29 tiba, saya harus segera ke Denpasar. Karena tanggal 30 pagi, saya ketemu satu orang Sunda dari Cianjur. Mereka masih Muslim. Mereka minta ketemu saya. Jadi saya datang khusus 29, tiba, tapi sudah tengah malam. Saya nggak mungkin ketemu dia. Waktu anak saya mau jemput, ternyata pesawatnya terlambat. Nah, baik cucu saya masih kecil, bilang nggak usah, papa naik taksi saja. Begitu saya turun, sudah di sana hampir jam 1 malam. Saya cari taksi, ketemu supir taksi namanya Kadek. Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, waktu sampai depan rumah saya, anak saya sudah nunggu. Tapi rupanya dia tahu kalau saya lagi ngelainin supir taksi itu. Saudara, begitu gampang untuk cari jiwa. Nah, tanggal 30 pagi, saya ketemu orang Cianjur itu. Nah, di mall namanya Sentro, ngomong banyak cerita, semuanya itu. Nah, karena waktu masih panjang, nah, tanggal 1 Mei-nya saya mesti ke Lembang, ada retreat mission care. Terus saya sibuk sepanjang waktu itu. Nah, saya perlu cukur sudah berapa waktu itu. Cik Lu sudah bilang waktu sudah panjang, dia. Saya coba waktunya. Nah, ketika saya ada waktu sebentar, pembicaraan sudah hampir selesai, saya bilang, boleh nggak saya mau cukur? Dia ikut ngantar. Ya saya cukur. Saudara tahu, yang nyukur orang Banjar, namanya Eka. Lagi nyukur, lagi ngunting, Roh Kudus bicara kepada saya tentang dia. Saya sampaikan apa yang saya terima dari Roh Kudus. Dia kaget. Saudara, Tuhan jamah dia luar biasa.
syukur aja bisa dapat 1 jiwa, naik taksi aja bisa dapat. Terus akhirnya karena saya nggak ada waktu lagi, nah tanggal sementara 9 Mei, jadi 9 hari kemudian, saudara, tiap hari yang namanya Eka ini kontak saya, SMS, saya telepon, cerita, hidupnya ngalami perubahan. Nah dia minta, Pak, usahakan kita bisa ketemu sekali lagi. Nah saya ada waktu tanggal 9 Mei yang lalu, saya terbang kembali ke Denpasar, cuma nginap semalam untuk ketemu dia. Dan sampai tadi ini dia masih kontak saya. Saudara, begitu gampang untuk bersaksi dan cari jiwa. Hanya orang Kristen pelit yang susah cari jiwa. Catat itu baik. Amin. Kristen pelit yang susah untuk cari jiwa. Maka itu ayo kita selalu jadi berkat. Jadi fokusnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ada 2 sisi. Sisi pertama apa tadi? Harus sama, sempurna seperti Yesus, seperti Bapak. Yang kedua, kita bersaksi. Kita menginjil untuk hidup ini jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Terus begitu dalam perjalanan hidup ini supaya lebih banyak orang yang kenal Yesus. Percayalah, kalau kita fokusnya jelas kepada Yesus, hidup itu pasti aman. Semuanya pasti indah. Amin. Siap dibentuk? Siap diproses? Jangan teriak-teriak ya, janji ya. Jangan teriak-teriak, ucapkan syukur. Yesus Tuhan kita luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya. Walaupun tidak semua kita suka dengan fotografi.